Apakah jamaah sekalian pernah melihat posisi atau keadaan seperti ini? Ketika salam, Assalamualaikum warahmatullahi, tapi tangan kanan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi, tangan kiri dibuka. Atau tangan kanan dibuka, tangan kiri ditutup. Pernah melihat keadaan ini jamaah sekalian? Belum pernah lihat, Pak Yusra pernah lihat? Sebagian dari kaum muslimin masih mengamalkan hal ini. Ketika kita tanya, sebagian dari mereka akan menjawab bahwa ketika tangan kanan saya buka, itu dengan tujuan agar pintu surga itu dibuka lebar-lebar untuk saya. Ketika tangan kiri itu ditutup, saya berharap dengan itu pintu neraka ditutup untuk saya. Itu argumentasi dari mereka. Maka jamaah sekalian, perihal hal tersebut langsung ada dalilnya, hadisnya dari Nabi SAW secara eksplisit menjelaskan tentang hukum tersebut, karena itu pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Salah seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan bahwasanya ketika kami sholat dan kami membuka telapak tangan kami ketika salam, maka ketika hal itu terjadi dan Nabi SAW melihat kami, maka beliau bertanya, wahai kalian, kenapa kalian ketika salam itu membuka telapak tangan kalian? Kenapa kalian melakukan hal tersebut? Kemudian Nabi SAW melanjutkan, idza sallama ahadukum falyaltafit ila sahibihi wa la yu'min biyadihi. Hendaknya ketika kalian salam, salah seorang di antara kalian salam itu, hendaknya dia itu menoleh kepada temannya, ke kanan atau ke kiri, wala yu'minu biyadihi. Dan langsung eksplisit beliau menjelaskan bahwasanya dan janganlah kalian membuka telapak tangan kalian ketika kalian salam. Itu langsung dalil dari Nabi SAW menjelaskan tentang larangan hal tersebut. Itu satu jamaah. Kemudian yang kedua adalah bahwa salat itu dan ibadah-ibadah yang lainnya terkhusus salat, bahwa hukumnya tauqifiyah, baku dari Nabi SAW. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ibadah yang lain selain salat itu Allah Subhanahu wa taala syariatkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi SAW. Tapi khusus untuk salat langsung Allah sendiri menyampaikan kepada Nabi SAW melalui peristiwa apa jemaah? Isra Mi'raj. Dan ketahuilah bahwasanya awal pertama kali sebelum akhirnya 5 waktu, berapa kali pertama? Kita disyariatkan 50 waktu dalam satu hari. Lalu kemudian dengan rahmatnya Nabi SAW bahwa umatku tidak akan mampu sebanyak itu. Akhirnya terus memohon kepada Allah sampai akhirnya jadilah 5 waktu dalam satu hari. Itu baku tata caranya, bagaimana takbiratul ihram sampai dengan salam itu baku dari Nabi SAW. Tidak perlu ada tambahan atau pengurangan dalam syariat ini. Islam itu sudah sempurna jamaah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini agama Islam itu telah sempurna dan aku ridho Islam sebagai agama. Dan Nabi SAW tidak ada disebutkan dalam riwayat beliau membuka telapak tangan. Adapun argumentasi seperti itu adalah istihad kita masing-masing yang mungkin berniat ingin biar maksimal segala macam. Tapi ketahuilah bahwasanya ibadah itu tidak bisa kita buat-buat sendiri. Kita tidak bisa kurangi ataupun kita tidak bisa tambah. Bisa dipahami jemaah sekalian? Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.